Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk calon guru penggerak Angkatan 5. Kali ini saya Ahmad Zamroni SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban di SDN Penidon 1 Kabupaten Tuban. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang trapesium usia, tugas refleksi 1.1.2.A.3 mulai dari diri modul 1.1. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Nah, bisa dilihat dari gambar trapesium usia tersebut. Usia TK adalah usia di mana umur 4-5 tahun. Tetapi di sini saya tidak TK pada saat itu, tetapi langsung menginjak di usia 6 saya mendaftarkan di SD. Nah, di peristiwa pertama yaitu peristiwa 1, usia saat itu adalah usia 10 tahun, di mana saat itu saya berada di kelas 4 SD. Dan di peristiwa yang kedua ada pada saat saya berusia 14 tahun dan yang ketiga adalah 17 tahun. 14 tahun berarti saat itu saya di usia SMP dan 17 tahun di usia SMA. Pada saat saya usia 22 tahun, di situ saya lulus S1 Bahasa Inggris. Lalu dilanjutkan saya keterima sebagai pegawai negeri sipil di SD. Otomatis saya harus kuliah lagi. Saat itu pada saat itu adalah umur 34 tahun, lulus S1 PGSD. Saat ini saya berusia 41 tahun. Sehingga terlihat jelas selisih peristiwanya adalah 31 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu, dan 24 tahun yang lalu. Nah, nomor 1, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Yaitu yang pertama, peristiwa negatif. Peristiwa negatif yang terjadi pada saat pengalaman saya adalah saat saya berada di kelas 4, guru kelas tidak percaya saya mendapatkan nilai ulangan matematika. Saya mendapatkan nilai 90. Ini terjadi karena saya memang anak yang kurang dalam pembelajaran pada saat itu. Apalagi saat menginjak kelas 4, saya itu waktu itu benar-benar baru bisa membaca dengan lancar dan menghitung. Sehingga muncul kecurigaan dari teman sekelas saya yang biasa mendapatkan ranking 1 dan dia nilainya kalah dengan nilai saya. Teman saya melaporkan dan tidak terima dengan nilai yang saya dapat kepada guru saya. Sontak guru saya menindaklanjuti laporan tersebut karena yang melaporkan adalah anak bintang kelas. Tanpa panjang lebar, guruku langsung memanggil saya di depan kelas dan dimarahi di depan kelas tanpa menerima sedikit pun penjelasan dari saya. Padahal saat itu saya merasa materi tersebut adalah materi yang sangat saya kuasai. Saya ingin membuktikan di depan kelas, tetapi apa daya saat teman-teman saya sama sekali tidak percaya dan saya tidak diberikan kesempatan untuk membuktikannya dan hanya mendapatkan kemarahan dan malu, dibully di depan kelas. Dan yang lebih menyakitkan saat itu, guru saya memotong nilai saya, mengurangi nilai saya menjadi nilai yang sangat rendah karena dianggap mencontek dan berbuat curang dalam ujian. Kejadian ini sangat membekas di hati saya sampai hari ini. Selain peristiwa negatif, saya juga mengalami yang namanya peristiwa positif. Sebenarnya tidak ada yang sangat istimewa dari diri saya, di mana anak-anak yang lain bisa menjuarai suatu kejuaraan atau mungkin menjadi ranking kelas. Tetapi saya merasakan peristiwa diri ini sangat yang istimewa. Kenapa? Mulai dari rasa kecewa yang sangat mendalam yang saya alami saat di SD. Sempat saya merasa sangat terpuruk dengan kejadian tersebut. Ini berubah sedikit demi sedikit dengan adanya saya mengenal salah satu guru yang menjadi sebuah sosok yang sangat menghargai semua siswa dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Pada saat itu saya berada di SMP, yaitu saya sangat mengagumi almarhum guru saya dan kepala sekolah saya yang bernama Bapak Jupri. Beliau sangat disiplin dan sangat adil. Saya sangat terobsesi, saya sangat
melihat beliau adalah sosok yang tepat, seperti beliau itu memberikan contoh-contoh yang baik-baik bagi saya untuk belajar, dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pelajaran secara maksimal sehingga nilai saya terus naik dan naik lagi, mulai dari peringkat paling bawah sehingga saya di peringkat di tengah-tengah di sekolah saya. Dan ini berlanjut di SMA. Di SMA saya menemukan sosok yang baik juga, yang saat itu saya mengagumi guru kimia saya yang bernama Bu Sinu. Beliau adalah selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk menghargai segala usaha saya. Walaupun saya salah, beliau sangat bertanggung jawab, sangat membimbing saya untuk selalu bersemangat dalam belajar. Inilah yang menjadikan saya termotivasi untuk menjadi yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan diri saya semakin meningkat. Nah, yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa tersebut? Otomatis adalah guru saya dan teman-teman sekelas saya. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Apa? Yang pertama adalah sedih, jengkel, kecewa, dan merasa diteror waktu itu. Tetapi dalam dampak positif, saya merasa kagum, percaya, dan takjub, sehingga segala sesuatunya saya menjadi meningkat dalam hal belajar. Dan yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Di usia-usia masa sekolah, ingatan kita begitu tajam dan kuat sehingga peristiwa baik positif maupun negatif akan menancap begitu kuat. Begitu pula ingatan dan memori yang ada di otak kanan dan kiri akan berjalan seimbang dan terekam dalam jiwa sepanjang hidup saya. Dan sebagai manusia sehat, diberi akal dan kesadaran dalam mengingat semua peristiwa yang menyedihkan maupun yang menyenangkan pada saat itu. Dan yang kelima apa? Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Otomatis yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya adalah betapa kuatnya ingatan kita akan peristiwa yang menimpa kita di saat usia sekolah, baik negatif maupun positif. Inilah menjadi alasan saya untuk menempatkan siswa seperti diri saya. Jika mengalami peristiwa buruk pasti akan sangat sedih, menangis, dan kecewa. Saya jadikan pengalaman saya adalah pengalaman yang baik untuk bisa menjadikan introspeksi diri sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk siswa saya. Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Guru adalah insan yang selalu dirindukan dan diingat oleh siswa dalam mendapatkan ilmu, maka jadikan pembelajaran atau belajar harus bermakna bagi mereka. Peran seorang guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi lebih dari itu sebagai pendidik, fasilitator, orang tua, teman, pendorong. Dan perlu diingat, kita bisa belajar dimanapun, kapanpun. Dan yang tugas kedua apa? 1. Apa nilai-nilai yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, selalu ingin meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan diri. 2. Suka sharing atau berbagi di setiap pengalaman baru yang saya dapat dari pengembangan diri. 3. Terbuka, inovatif, menghormati siapapun, memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun dalam berpendapat maupun belajar. Yang terakhir adalah disiplin. Nah, yang kedua, pertanyaan terakhir, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, peran saya sebagai seorang guru di SDN Penidon 1 Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban adalah yang pertama, selalu menjadi motivator sekaligus fasilitator bagi rekan-rekan guru yang lain jika dibutuhkan. Yang kedua, selalu memberikan contoh dalam hal proses belajar mengajar di kelas.
Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan rekan guru dalam satu kantor. Yang keempat, menjadikan siswa sebagai pusat sumber belajar. Dan yang terakhir, peran saya sebagai seorang guru KKG di Gugus 3 Hasanuddin, Kecamatan Pelumpang adalah yang pertama, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas berbagai hal tentang proses belajar, mungkin mengajar, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dialami selama proses belajar mengajar. Yang kedua, selalu sharing dalam pembuatan perangkat pembelajaran di awal tahun maupun di pertengahan tahun, dan juga selalu sharing bagaimana cara membuat media pembelajaran yang bagus bagi siswa. Nah, demikianlah sedikit sharing dari saya. Trapesium usia tugas refleksi 1.1.1.A.3 mulai dari diri modul 1.1. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tuban.